Jadi mari dalam hal ini kita bersama-sama kita harus breaking the silence. Breaking the silence itu kita harus berbicara. Smart Viewer, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya. Selamat ya untuk kamu yang beruntung. Halo semua, terima kasih sudah datang di acara Good Talk Business Law Universitas Bina Nusantara. Saya Erna Ratnaningsih. Hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul Restoratif Justice dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan bentuk-bentuk kekerasan. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penanggulangan atau pencegahan kekerasan terhadap rumah tangga. Namun selama 19 tahun kita masih melihat, mungkin kalian akan lihat ya, di Depok itu ada seorang suami yang dia membantai istri dan anaknya, ya. Dan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, di mana anaknya pada saat itu suami dan istri itu cekcok, kemudian istrinya tidak tahan, dia akan pergi ke rumah, keluar dari rumah, kemudian anaknya sudah memakai seragam dan si anaknya itu meninggal. Kemudian istrinya dalam kondisi krisis. Itu adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tidak kita tangani dengan baik dan berakibat fatal pada perempuan. Ya, kita akan melihat kenapa isu kekerasan dalam rumah tangga itu penting. Pertama, karena itu adalah menyangkut suatu hal yang sangat fundamental, karena keluarga adalah merupakan tiang atau merupakan tonggak fungsi utama dari adanya suatu peradaban. Kalau keluarga itu baik, maka akan baiklah negara tersebut. Ya. Sekarang kita akan melihat dari beberapa kasus, mungkin ada kasus lagi yang dua orang artis, mungkin kalian pernah juga mendengar, ada artis FM dan juga LK yang juga mengalami KDRT. Nah, ternyata KDRT itu tidak hanya dialami oleh orang yang yang tidak memiliki pendidikan, tapi anggota dewan, pengusaha, artis, dia bisa menjadi korban. Nah, kita akan melihat dari sisi bagaimana proses penegakan hukumnya itu sendiri. Ya, apakah prosesnya bisa melalui restoratif justice? Ya, mungkin itu dari saya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Yang masnya, silakan. Pertanyaan saya adalah, jadi bagaimana konsep restoratif justice dalam menangani hal perkara pidana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Konsep restoratif justice itu seperti yang saya jelaskan, ini adalah mekanisme penyelesaian perkara, ya, di mana diselesaikan melalui metode perdamaian atau musyawarah, di mana korban dilibatkan di dalamnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, konsep restoratif justice ini terjadi sebagai kritik, ya, terhadap sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan, ya. Nah, konsep restoratif justice ini sendiri itu pertama kali diundangkan di dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Karena apa? Karena konsepnya kalau tindak pidana dilakukan oleh anak itu adalah ultimum remedium. Artinya pemberlakuan terhadap tindak pidana itu adalah yang terakhir dilakukan. Makanya mungkin yang viral hari ini itu adalah kasus Mario, ya. Hari ini kalau tidak salah ada salah satu anak, ya, yang dia meminta perlindungan ke KPAI, ya, berkaitan dengan kasus itu. Nah, ini adalah konsep, ya, bagaimana anak di sini sebagai korban.
Namun tidak hanya terhadap kasus anak, konsep restoratif justice ini kemudian berkembang. Berkembang kenapa? Karena memang kalau semua diselesaikan melalui pidana, penjara itu penuh. Karena apa? Karena ada juga surat dari Mahkamah Agung dan pedoman dari Mahkamah Agung berkaitan dengan penanganan perkara dengan mekanisme restoratif justice itu untuk kasus-kasus yang kecil ya, mungkin ancaman hukumannya 3 bulan ya, kasus-kasus tindak pidana ringan. Kemudian juga kasus-kasus yang jumlahnya itu cuma sekitar 25 juta itu diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Tentu saja tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui restoratif justice ya. Misalnya untuk kasus narkotika, terorisme ya. Tapi pada prinsipnya sistem restoratif justice ini si korban itu dilibatkan. Kemudian korban ini dia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemulihan ya. Jadi dia harus dipemulihkan, mungkin dia sakit ya, maka dia akan diberikan biaya pengobatan ya. Kemudian mungkin ada kerugian-kerugian yang dia derita. Jadi ketika mekanisme ini itu nanti kepolisian ya, jadi ada peraturan kepolisian 2021 tentang penyelesaian restoratif justice, ini juga ada persyaratannya. Jadi ada persyaratan formil dan juga persyaratan material. Formil yang tadi sudah saya sebutkan, itu ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dan termaksud di dalamnya di situ adalah si korban mendapatkan hak-haknya. Sementara untuk material, apakah memang kasusnya ini termasuk kasus yang bisa dilakukan dengan restoratif justice. Jadi kalau di peraturan Kapolri itu ya kasus yang berkaitan dengan konflik SARA gitu ya, yang tadi narkotika dan lain-lain itu. Dan nanti hasil akhirnya dari konsep ini itu adalah pengurangan jumlah perkara yang ditangani. Karena di Mahkamah Agung itu sendiri itu banyak sekali perkara-perkara yang memang belum diselesaikan. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, di banyak ya. Tadi udah laki-laki. Oke, bentar. Oke, silakan karena di sebelah kiri ya. Nama saya Kartika. Bu izin bertanya, gimana sih penanganan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep restoratif justice dapat dibenarkan? Terima kasih. Oke, bahwa ada yang namanya lex specialis derogat lex generalis, ya artinya bahwa undang-undang yang khusus akan menyampingkan yang umum. Walaupun tadi ya untuk restoratif justice itu seluruh institusi baik di kepolisian ya, tadi sudah saya sebutkan, kemudian juga di kejaksaan, itu dia juga ada yang namanya peraturan Jaksa Agung atau Perja ya 2020. Ini juga yang menyatakan kalau untuk kepentingan hukum maka sebuah perkara itu bisa tidak dilakukan penuntutan ketika ada perdamaian di luar pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung juga sama konsepnya seperti itu. Tapi untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga, maka kita mengacu pada pasal 44 ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga atau PKDRT, yang di situ disebutkan ada yang disebut delik biasa, ada yang disebut delik aduan. Pasal 44 ayat 1 itu barang siapa yang melakukan kekerasan secara fisik gitu ya. Fisik artinya dia memang mungkin digampar atau dilakukan sesuatu. Nah, itu ancaman hukumannya itu maksimal 5 tahun dan dendanya 15 tahun. Itu kemudian pasal 44 ayat 2 itu adalah jika seseorang melakukan tindak pidana dan itu mengakibatkan orang lain itu luka berat. Dia tidak bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Nah, itu ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan dendanya itu 30 tahun. Yang ketiga, orang yang meninggal seperti kasus di Depok
istri meninggal itu ancaman hukumannya 15 tahun dan denda 45 juta. Pasal 44 ayat 1 sampai pasal 44 ayat 3 itu adalah delik biasa. Artinya ini harus diproses sesuai dengan hukum ya. Jadi yang namanya delik biasa itu nggak boleh si pelapor mencabut. Tapi kalau pasal 44 ayat 4 kaitannya dengan ketika seseorang itu melakukan tindak pidana tapi orang ini dia masih bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari, jadi ancaman hukumannya ini cuma 3 bulan, maka menurut saya itu bisa dilakukan melalui penyelesaian restoratif justice ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi nggak semua perkara kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Ada juga kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu misalnya seorang suami yang selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada istrinya dan itu menimbulkan depresi. Nah, itu juga bisa dikategorikan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kemudian juga kekerasan seksual gitu ya, itu juga masuk. Kalau misalnya istrinya tidak mau, misalnya kemudian dipaksa, itu juga bisa masuk kategori itu. Dan yang terakhir yang kita tidak mengetahui, banyak sekali yang terjadi itu adalah seorang suami yang nggak bertanggung jawab. Ya, dia kerjanya cuma mungkin main judi, kemudian mabuk-mabukan, dan dia tidak memikirkan istri dan anak-anaknya. Ini bisa termasuk di dalam kategori penelantaran keluarga. Jadi itu juga bisa masuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mari dalam hal ini kita bersama-sama untuk memerangi kekerasan di dalam rumah tangga dalam segala bentuk melalui kita harus breaking the silence. Breaking the silence itu kita harus berbicara. Kemudian ingin saya sampaikan bagaimana kita secara bersama-sama menciptakan keluarga itu keluarga yang aman, nyaman, dan damai. Keluarga itu adalah tiang utama dari adanya sebuah peradaban. Kalau keluarga itu kuat, maka insya Allah ke depan kita akan menjadi bangsa yang besar. Dari penjelasan Bu Erna juga sangat mudah dipahami, terus nambah wawasan baru dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif restoratif justice dan berguna juga buat aku sebagai mahasiswa bisnis law. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Smart Viewer, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan. Dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik. Dan pertanyaannya berikut ini. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi saksikan terus episode Good Talk X Business Law Binus selanjutnya ya.